Puji Tuhan, pada hari yang indah yang baik ini kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Yesus Tuhan kita yang tetap setia menyertai memelihara hidup kita, memberikan kekuatan kesehatan bagi kita. Bahkan pada saat ini kita boleh dikepun di rumah dua ini untuk kita datang mengucap syukur, memuji-muji Dia, menyembah, mengagungkan, memuliakan Dia di dalam ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, lebih tinggi dari gunung. Dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu rubah hidup seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya, lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu rubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Marilah kita mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin.
tibalah saatnya kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita ini sebagai dua penyerahan. Mari kita angkat puji buat Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah Yesus Tuhan kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih setia Tuhan yang tak mengasihi menyayangi kami memelihara hidup kami. Sebagaimana pada hari yang indah yang baik ini, Tuhan berikan kehidupan, kekuatan, kesehatan buat kami. Tuhan himpun kami di rumah doa ini untuk kami datang mengucap syukur, memuji-muji Yesus, menyembah, meninggikan, memuliakan namamu dalam ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hadir pada saat ini. Tuhan berkati kami. Biarlah rohmu yang memimpin kami, menguasai hati pikiran seluruh kami, supaya kami benar-benar menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran daripadamu. Supaya benar-benar ibadah kami di ibadah yang menenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, memimpin kami semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa di mana nanti hamba-Mu, Bapak Guru Asyik Burian akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Bapa, mari berkati hamba penuh dengan kuasa-Mu, beri hikmat yang daripada-Mu bagi hamba-Mu, anugerahkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, ditaburkan oleh hamba-Mu untuk menasehat, memimpin kami, mengajar kami supaya kami hidup di dalam kebenaran. Berkati hamba-Mu penuh dengan kuasa-Mu, biarlah Tuhan melingkupi seluruh kehidupan hamba, menguasai kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap perkataan firman yang disampaikan hamba-Mu benar-benar senantiasa Bapa akan menyentuh hati pikiran seluruh kami, supaya kami dengan lembut menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Pak, hamba berdoa bagi yaitu pembawa acara, biarlah Tuhan yang memimpin, memberkati penuh dengan kuasa-Mu, biarlah roh-Mu yang memimpin semuanya Bapak kami lakukan, hanya keagungan puji hormat bagi nama-Mu. Dan begitu juga kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami sebagai singers, begitu juga pemain musik, kepadamu kami serahkan semuanya. Biarlah Tuhan yang memimpin, menjamah hati pikiran seluruh kehidupan mereka, biarlah roh-Mu yang menguasai seluruh mereka, sehingga dengan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka, boleh mereka kembalikan menjadi keagungan puji hormat dari nama-Mu. Tolong Tuhan Yesus, berkati seluruh pemain musik dan itu singer, siapapun Tuhan yang melayani Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Kepadamu kami mohon Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, mungkin masih ada sidang jemaat yang di perjalanan, biarlah Tuhan menyertai, memimpin, bertibakan kita selama di tempat ini. Oh, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita kembali angkat puji buat Tuhan, yaitu sebagai pujian penyembahan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita menyenangkan hati Tuhan pada saat dengan lagu pujian kita. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, kita tak bersorak-sorai, kita tinggikan Dia dengan lagu pujian kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri, memuji, meninggikan, memuliakan Yesus Tuhan kita dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu.
kembali bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali akan bersorak-sorai meninggikan memuliakan Yesus Tuhan kita dengan lagu pujian kita, datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum muka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas puji. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Biarlah segala pujian, hormat kita yang kita persembahkan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita tetap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah kita untuk senantiasa mempersembahkan persembahan kita. Tetapi sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, kita mau berdoa dalam persembahan yang sebentar lagi kita boleh persembahkan. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak
yang kau sediakan bagiku. Siapakah ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, puji dan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Bapa di dalam surga, Yesus Tuhan Allah kami, pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan sebagian daripada berkat yang Tuhan berikan buat kami. Sebagaimana kami Bapa menikmati berkat yang tetap Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebelum kami memberi, tolong Tuhan jamah hati kami, supaya kami memberi dengan tulus ikhlas, karena kami memberi kepada Tuhan bukan kepada manusia. Kami percaya Bapa, setiap orang yang memberi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati, akan senantiasa memberikan kelimpahan, sehingga boleh mereka berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah Tuhan, kami berdoa, jamahlah setiap hati seluruh sidang jemaat muda kami, hamba-Hambamu, supaya kami memberi kepada Tuhan dengan tulus hati. Sebab apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Tidak seberapa yang kami boleh persembahkan kalau kami senantiasa yaitu menghitung-hitung berkat-Mu yang itu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa menerima dan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan senantiasa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, Allah sanggup apa yang tak pernah dilihat mata. Dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, yang tak dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Dengan segala yang kita berikan kepada Tuhan, kita senantiasa akan diberikan kelimpahan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Guru kita, Asipurian. Dan sekaligus nanti hambanya akan memimpin kita dalam doa dan mengakhiri ibadah kita ini dalam doa berkat. Mari kita kembali bangkit berdiri. Kita akan senantiasa memuji menyembah Yesus Tuhan kita dan kita menerima firman-Nya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu, haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih pada saat pagi hari ini, di kesempatan yang baik Tuhan beri kepada kita untuk mau kita diberkati oleh Tuhan dalam persekutuan kita di dalam Minggu Raya. Namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan,
Kita sejenak akan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, tak henti-hentinya kami Tuhan memohon kepada Engkau, supaya Engkau tetap ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdiri di altar Tuhan, memohon kepada Engkau supaya tutup bungkus hamba-Mu ini, supaya Engkau yang berkuasa lewat lidah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan dalam minggu raya kami. Hamba percaya kuasa Tuhan yang akan berotoritas, sehingga setiap kata firman Tuhan menjadi berkat kepada kami semuanya. Terima kasih, semua kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan mau saya sampaikan kepada kita untuk menguatkan iman percaya kita sepanjang kita berjalan di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena hanya firman Tuhan inilah sebagai senjata dan kekuatan kita, sehingga kita tetap boleh mampu dan kuat menghadapi situasi-situasi, terlebih-lebih pada saat-saat ini. Firman Tuhan yang terambil dari Pemazmur pasal yang ke-139, dimulai ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Sekali lagi, Pemazmur pasal yang 139 ayat yang 23 sampai dengan ayat ke-24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai peringkop firman Tuhan, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan. Sebagai tema firman Tuhan pada saat ini akan mau saya sampaikan kepada kita ujian iman. Di dalam suratan Rasul Yakobus berkata, pencobaan merupakan salah satu ujian dalam iman kita. Mengapa perlu ujian itu terjadi di dalam kehidupan kita? Sebagaimana tadi pemazmur di dalam doanya yang menyampaikan kepada Tuhan supaya dia boleh mampu, supaya dia boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga pada saat ini dikatakan di ayat yang ke-23, selidikilah aku. Ada suatu pengakuan di sini yang disampaikan oleh pemazmur supaya Tuhan Allah menyelidiki daripada hati pemazmur, sehingga di dalamnya dia dapat memperoleh suatu kebenaran yang untuk mau dilakukan dalam kehidupannya. Di mana tadi saya katakan sebagai tema firman Tuhan ini ujian iman. Mengapa ujian ini perlu? Karena di dalam ujian itu maka hidup kita akan memperoleh sesuatu yang baik. Untuk menyelidiki setiap kehidupan kita sampai di mana sesungguhnya kita hidup di dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi, selidikilah aku. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mau
dikoreksi oleh Tuhan sampai di mana kita boleh hidup di dalam mengikut Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau tidak ada penyelidikan dalam setia akan kehidupan kita, kita tidak tahu baik atau buruknya hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Tetapi pada saat pagi hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita mengundang hadirat Tuhan untuk menyelidiki hati kita, apakah benar hidup kita ini kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam sesuatu apapun dalam kehidupan ini, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, kita harus menyelidiki sebagaimana iman percaya kita itu di dalam menghadapi situasi-situasi yang begitu menakutkan. Kalau kita tidak selidiki hati kita, apakah benar iman percaya kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hati dan jiwa kita yang begitu memiliki banyak tantangan dan pencobaan, yang begitu banyaknya penderitaan, yang begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, selagi Tuhan beri kita waktu kesempatan hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Iman kita itu harus diuji sampai di mana sesungguhnya iman percaya kita terhadap Tuhan. Apakah hanya kita bersyukur hanya ketika kita menerima sesuatu yang baik? Apakah kita hanya bersyukur dan bersorak-sorai ketika kita menerima sesuatu yang memberkati setia akan kehidupan kita? Daud berkata di sini, selidikilah hatiku. Demikian juga kepada iman percaya kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mengingat cerita tentang daripada Ayub, di dalam persoalan beban yang dialaminya, yang begitu berat penderitaan yang dialaminya, kalau secara akal pikiran kita sebagai manusia, kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Ayub yang begitu saleh, tetapi dia diperhadapkan kepada suatu persoalan yang sangat berat. Tuhan izinkan iblis berkuasa di dalam kehidupannya. Karena ketika Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Iblis menjawab, berkeliling. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam argumen mereka, Tuhan Allah berkata kepada iblis, bagaimana engkau melihat hambaku Ayub yang saleh itu, sehingga
Iblis berkata, benarlah dia memuji engkau karena engkau telah memberkati dia. Tetapi Tuhan Allah mengizinkan suatu pencobaan melalui daripada iblis kepada Ayub. Terjadilah di sana penderitaan, penyakit yang dialami oleh Ayub. Bahkan segala apa yang dia miliki habis semua. Bahkan anak istri habis semua. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Karena dia sudah mengerti, karena dia sudah percaya kepada Tuhan Allahnya, sehingga dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub masih sanggup mengatakan terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya katakan tadi, ada banyak orang yang berkata puji Tuhan ketika dia menerima sesuatu hal yang baik. Dia mengucap syukur ketika dia mengalami sesuatu yang baik. Tapi jarang orang yang berkata ketika dia mengalami pencobaan, ketika dia mengalami penderitaan, jarang orang berkata terpujilah nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata pada saat ini kepada kita, supaya Tuhan Allah tetap memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Sebagaimana dikatakan, selidikilah aku. Daud sadar dalam kehidupannya memiliki suatu kelemahan-kelemahan. Sehingga dia berkata, selidikilah aku. Untuk itulah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perlunya ujian itu kita akan miliki dalam hidup kita ini. Untuk semua itu, untuk mau meneguhkan iman percaya kita lebih lagi setia di hadapan Tuhan. Seperti saat-saat yang terjadi di negara kita ini. Seolah-olah Tuhan tidak dapat lagi akan berkuasa kalau menurut orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, semuanya itu adalah sepengetahuan Tuhan. Sebagaimana tadi pengalaman yang dialami oleh Ayub. Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil semua apa yang dia miliki. Tetapi Tuhan berkata, nyawanya jangan engkau sentuh. Demikian hidup kita sebagai kita orang yang percaya dan meyakini, supaya hati kita ini diselidiki oleh Tuhan. Sampai di mana kita? Benar-benarkah kita hidup di dalam Tuhan? Benar-benarkah kita dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Nya? Bagaimanapun persoalan-persoalan yang kita alami, kita percaya kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Penyakit yang kita alami, kita syukuri karena Tuhan di sana turut campur tangan. Walaupun prosesnya sungguh sangat lama, mungkin bertahun-tahun,
Tetapi semua itu sepengetahuan daripada Tuhan. Karena seluruh kehidupan kita ini, sebelum kita mengungkapkan isi hati kita, Tuhan sudah tahu apa yang mau kita inginkan dalam hidup ini, apa yang kita mau perlukan dalam kehidupan ini. Tuhan sudah mau tahu. Untuk itulah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah hati kita tetap hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa ujian itu perlu? Untuk melihat hati kita ini, di mana dikatakan di sini, kenallah hatiku. Daud berkata di sini, kenallah hatiku. Di mana Tuhan Allah tadi mengenal hati daripada Ayub. Sehingga Ayub memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan tetap turut campur tangan di dalam kehidupan Ayub. Dia tidak dibiarkan tergeletak. Karena Tuhan sudah mengenal hati daripada Ayub. Di mana tadi Tuhan izinkan tadi persoalan itu. Tetapi Tuhan tetap memberikan akan kekuatan. Ayub tidak memiliki kelemahan. Ayub tidak berdosa. Bahkan istrinya Ayub berkata, kutukilah Tuhan alam itu. Tetapi Ayub berkata, kita sudah menerima yang baik, apakah kita tidak layak menerima yang tidak baik? Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, demikian hidup kita ini di dalam mengikut Tuhan. Kita mau mengundang akan hadirat Tuhan melalui rohnya, supaya Tuhan mengenal hati kita sampai di mana kita sesungguhnya di dalam mengikut Tuhan ini. Apakah kita mengikut Tuhan hanya ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima kebahagiaan dalam rumah tangga kita, ketika usaha pekerjaan kita berhasil, ketika pendidikan selesai mendapatkan gelar yang baik? Apakah sampai di situ kita mengenal Tuhan? Tapi sebagai contoh tadi kehidupan daripada Ayub itu, yang mau kita teladani dalam kehidupan kita sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Daud berkata, kenallah hatiku. Sampai di mana sesungguhnya hati kita di dalam memuji Tuhan. Ada banyak orang bersorak-sorak, oh haleluya, puji Tuhan. Ketika datang persoalan itu, ketika datang beban yang berat itu, dia tidak mampu. Itulah perlunya kita mengenali hati kita ini. Kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita dengan sungguh kepada Tuhan. Sehingga hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa ujian itu perlu? Yang ketiga, untuk menguji pikiran kita ini. Untuk menguji pikiran kita ini. Kalau Tuhan tadi sudah menyelidiki hati kita, kalau Tuhan tadi sudah mengenal hati kita, pikiran-pikiran kita ini juga Tuhan harus tahu apa yang kita pikirkan sesungguhnya. Apakah hanya dunia ini yang sementara ini, sehingga kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah hanya kehidupan sementara ini untuk di dalam kebutuhan kita sehari-hari yang kita pikirkan?
Firman Tuhan berkata di sini, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Tuhan mau uji hidup kita di dalam setiap persoalan yang kita alami. Bagaimana sesungguhnya hidup kita di dalam Tuhan. Kembali lagi saya berbicara, apanya hanya pikiran kita tadi hanya memikirkan hal-hal kebutuhan kita di dalam tubuh jasmani ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kepada kita, dalam setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan itu di dalam kehidupan kita, supaya menjadi kekuatan kita di dalam mengikut Tuhan. Bagaimanapun beratnya penderitaan, bagaimanapun terjadi kesusahan-kesusahan, ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, ketika Tuhan sudah mengenal hidup kita, Tuhan sudah mengenal pikiran-pikiran kita hanya tetap tertuju kepada Dia, yang kita imani, yang kita syukuri bahwa Dia Allah yang baik. Untuk itulah kita boleh dimampukan dan dikuatkan di dalam berjalan, di dalam mengikut Tuhan, terlebih-lebih di akhir zaman ini. Siapa yang tidak takut menghadapi kesusahan-kesusahan yang terjadi pada akhir-akhir ini? Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh memberikan pikirannya tetap kepada Tuhan, ada Tuhan jawaban di dalam kehidupannya, sehingga boleh dia keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya. Dan yang keempat, ayat yang ke-24 dikatakan di sini, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mengapa ujian itu perlu? Supaya kita tidak lari dari hadapan Tuhan. Supaya jalan kita tidak lari dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Tahu. Dia tahu seluruh kehidupan kita ini. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita, dari yang nampak sampai yang tidak kelihatan pun, yang tersembunyi pun, semua itu terbuka di hadapan Allah. Untuk itulah kita mau bawa hidup kita dengan sungguh kepada Dia, karena kita percaya Dia akan tuntun di dalam perjalanan hidup kita ini. Kalau tadi Tuhan selidiki hati kita, kalau tadi sudah Tuhan mengenal hati kita, sudah uji akal pikiran-pikiran kita yang begitu setia datang kepada Tuhan, maka dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam menantikan akan kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan selalu datang menuntun kita, menolong kita, memberikan jalan yang baik, sehingga hidup kita hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini hanya mengingatkan kita supaya kita semakin setia datang kepada Tuhan. Kalau kita memakai akal pikiran kita untuk hidup di dalam seperti zaman saat-saat yang kesusahan ini, tidak ada yang dapat kita andalkan selain kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itulah datanglah dengan sungguh kepada Tuhan,
Serahkanlah hidupmu dengan sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan ada jawaban memberi pertolongan kepada kita sebagai kita orang percaya kepada Dia. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan sebagaimana hidup Ayub yang mengalami suatu persoalan dan penderitaan yang sungguh luar biasa. Tetapi Tuhan memulihkan kehidupan daripada Ayub. Demikianlah kehidupan kita sebagai kita orang percaya. Kalau kita tidak lari dari hadapan Tuhan, kalau kita mau tetap di hadapan Tuhan, persoalan apapun yang kita hadapi, penderitaan apapun yang kita hadapi, kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan seluruh kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini memberkati iman percaya kita. Terpujilah Tuhan dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita mau berdoa, kita mau bernyanyi. Baiklah, kita akan mau berdoa. Kita bawa seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan, bahkan negara kita ini, supaya Tuhan turut campur tangan memulihkan bangsa kita ini. Bahkan anak Tuhan yang memiliki penyakit, Tuhan turut campur tangan memberikan kesembuhan. Dan anak-anak Tuhan yang tidak dapat hadir oleh karena keadaan ekonomi, kita percaya Tuhan akan memberkati, memberikan jalan keluar. Yang lemah akan dikuatkan. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita ini kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya katakanlah, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan lagi, hatiku percaya Tuhan, ku percaya, hatiku percaya. Katakan lagi,
kami tahu Engkaulah Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mampu di dalam setiap akan kehidupan kami. Untuk itulah kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan. Biar Engkau ada hadir dalam hidup kami dalam setiap saat. Memampukan dan menguatkan kami Tuhan, supaya iman percaya kami tetap hanya tertuju kepada Engkau. Biarlah hidup kami ini Tuhan, hidup yang berkenan kepadamu. Biarlah hidup kami ini Tuhan, hidup yang hanya menyembah dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu, tanpa Engkau kami tidak memiliki kekuatan apapun dalam hidup. Namun kami percaya pada hari ini ya Tuhan, ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang Kau beri kepada kami. Di mana firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, di mana kami mengaku di hadapan Tuhan, supaya Engkau selidiki hati kami, supaya Engkau kenal hati pikiran kami ini Tuhan, supaya Engkau kenal setiap pribadi kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap di jalan-Mu ya Tuhan, di jalan-Mu yang benar itu, sehingga kami memperoleh kemenangan dan kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih bagi Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat sidang jemaat-Mu, umat-umat Tuhan yang mengalami suatu persoalan, yang mengalami suatu penderitaan, yang mengalami suatu kesusahan dalam kehidupan mereka. Engkau ada hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan, memberikan suatu pertolongan bagi mereka, memberikan suatu jawaban bagi mereka ya Tuhan. Karena kami percaya, sebab Engkau telah berikan hidup-Mu kepada kami. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau akan berkati kami Tuhan dalam setiap saat. Terima kasih bagi-Mu Yesus. Terima kasih bagi-Mu. Umat-umat-Mu yang terbaring oleh karena penyakit, Tuhan kami percaya kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Tangan-Mu yang berlubang itu, yang penuh darah itu, itulah Engkau jamahkan kepada setiap umat-umat-Mu, sehingga mereka ya Tuhan mengalami kesembuhan dan kekuatan yang baru, mengalami Tuhan pemulihan dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Engkau akan berkati Tuhan, Engkau cukupi mereka dalam segala hal, sehingga hidup mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat hamba-Mu pendeta kami Esirai, supaya Engkau pulihkan ya Tuhan, Engkau kuatkan hamba-Mu, supaya dapat hamba-Mu Tuhan untuk menggembalakan kami umat yang Kau kasih, yang Kau percayakan untuk digembalakan oleh hamba-Mu pendeta kami Esirai. Penyakit yang ada dalam tubuhnya itu tidak akan melemahkan hamba-Mu untuk melayani kami, karena ada kuasa Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Itulah yang kami andalkan dalam hidup kami dalam mengikut Engkau. Ibu kami Nyonya Elsie Wright Bursima Juntak, yang sudah lama terbaring oleh karena penyakit, tak henti-hentinya kami Tuhan memohon kepada Engkau, biarlah jamahan kuasa Tuhan akan bekerja. Berikan yang terbaik ya Tuhan. Tolong ibu kami, dengarkan doa umat-umat-Mu, dengarkan doa daripada keluarga, daripada Bapak kami Elsie Wright, sehingga mereka tetap percaya kepada Tuhan. Seluruhnya Tuhan, yang belum lagi, yang kami ketahui hanya Engkau, sebab Engkau tahu di mana Tuhan keberadaan daripada umat-Mu. Untuk itu kami serahkan semua kepada Tuhan. Hadirat dan kuasa Tuhan ada hadir di sana. Bapak kami Hesianipar juga yang mengalami penyakit, Engkau pulihkan ya Tuhan. Ibu kami Boru Panjaitan juga Engkau pulihkan. Ibu kami Opo Herti juga Engkau pulihkan. Semuanya ya Tuhan yang mengalami penderitaan itu, penyakit, sehingga membatasi untuk kami boleh bersama memuji Engkau di rumah-Mu ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Berkatilah Tuhan seluruh pekerjaan umat-umat Tuhan. Berkati Bapa, sehingga mereka dapat memberikan buat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Bapa yang baik, bahkan negara kami, bangsa kami ini Tuhan tetap kami bawa kepada Engkau. Pulihkan negara kami ini Tuhan.
Seluruh pemimpin-pemimpin negara kami ini kami bawa kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap melakukan hal yang baik, sehingga kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah negara kami ini, boleh kami tetap memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa kami ini Tuhan. Bangsa yang besar ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Musibah corona, penyakit corona yang terjadi pada hari-hari ini di muka bumi ini, Engkau angkat itu Tuhan, sehingga boleh kami melakukan segala aktivitas kami kembali sebagaimana dulunya. Kami imani kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dapat menolong kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Seluruhnya kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu. Bagimulah kemuliaan hormat, mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita tutup dengan doa kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang lain, orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di balasannya kita akan senantiasa bersalam-salaman dalam kasih Kristus. Kita bersorak-sorai, kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Berjalan, jalan ke kanan, jalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke berjalan, jalan ke kanan. Ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke kanan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin.